Acara ini dipersembahkan oleh Bapeda Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa dan pendengar. Senang sekali saya Usmar Lahaji hadir kembali di program spesial kita kali ini, Talkshow Bicara Makassar Bicara untuk edisi kali ini. Secara garis besar ada 4 perencanaan besar di Musrembang tahun 2023, yakni produktivitas, kesejahteraan, kemudian transformasi digital menuju metaverse serta masalah kesehatan khususnya pada anak, yakni kondisi kekerdilan ataupun stunting ya. Di penghujung akhir tahun 2003 ini tentu saja akan ada evaluasi sampai di mana muara pencapaian dalam pembangunan Kota Makassar tahun 2023. Dan ini akan kami bahas dalam dialog khusus SKPD Kota Makassar, dan untuk edisi perdana kali ini saya bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Makassar. Dan untuk itu di samping saya telah hadir Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Makassar. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Nah, dan tema kita kali ini pemirsa dan pendengar adalah evaluasi capaian pembangunan Kota Makassar tahun 2023. Dan saya langsung berbincang-bincang dengan beliau. Nah, ini Pak, sebelumnya kita mau bahas mengenai bagaimana mekanisme musrembang yang dijalankan oleh masing-masing instansi atau SKPD di Kota Makassar sendiri, Pak. Ya, tentunya berkaitan dengan pelaksanaan musrembang. Ya, namanya musrembang musyawarah perencanaan pembangunan, itu kita mulai dari tingkat yang terkecil, kita mulai dari tingkat kelurahan, di mana kelurahan melakukan yang namanya rembuk warga, ini di tingkat kelurahan, kemudian setelah mereka lakukan rembuk warga, masuklah kepada tingkat tataran musrembang, tingkat kelurahan. Setelah itu berjenjang dari kelurahan, masuk ke kecamatan, dan terakhir tentunya kita laksanakan yang namanya musyawarah musrembang tingkat kota. Dan ini juga diikuti oleh beberapa kegiatan di mana salah satunya SKPD melakukan yang namanya forum SKPD, di mana mereka mendengarkan apa-apa saja yang menjadi masukan dan saran berkaitan dengan pelaksanaan musrembang yang dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Dan memang kita menyusun musrembang ini, kita harapkan mendengar aspirasi atau masukan yang ada dari seluruh elemen masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke dalam tahun ketiga jalannya pemerintahan Bapak Wali Kota Bapak Dani Pomanto. Sekarang target atau capaian kita itu sudah masuk di tataran 70% saat ini, dan memang sudah banyak kegiatan atau banyak pembangunan yang kita lakukan di Makassar. Insya Allah semua pembangunan ini akan kita rasakan mungkin di tahun depan. Memang menjalankan pemerintahan, apalagi tahun 2020 kemarin kita tahu sendiri ada COVID, dan COVID ini lumayan memberikan dampak atau impact terhadap penurunan ekonomi kita, penurunan pendapatan, sehingga memang ketika kita mau mungkin bangkit dari tahun 2020 kemarin memang butuh waktu. Dan memang alhamdulillah di tengah berbagai macam tantangan yang ada saat ini, ya alhamdulillah Makassar kalau kita lihat pertumbuhan tahun lalu itu di angka, untuk pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyentuh di angka 6%. Dan ini kita targetkan cukup lumayan optimis. Dan memang Makassar ini selalu pertumbuhannya selalu di atas rata-rata pertumbuhan provinsi. Karena memang kita memberikan kontribusi yang cukup tinggi, itu di angka 33% untuk pertumbuhan ekonominya. Dan memang kita harapkan kalau Makassar 2024 itu bisa lebih baik dari 2023. Nah, karena seperti itu Pak ya. Kita harapkan seperti begitu Mas. Dan memang dengan adanya musrembang yang kita lakukan, ini tahun ini kita menargetkan cukup tinggi. Tahun depan untuk tahun 2024 nantinya kita mengevaluasi yang sekarang kita mungkin diskusikan hari ini, kita sementara mengevaluasi apa-apa saja yang belum kita capai. Dan ini kita harapkan mungkin ya 2025 dan 2024 nantinya semua target capaian yang belum dibangun atau mungkin belum kita laksanakan, belum kita selenggarakan di tahun-tahun 2 tahun terakhir ini, itu kita bisa laksanakan nantinya di 2024 dan 2025, mungkin begitu. Baik. Nah, itu dia menjelaskan tentang musrembang seperti tahun 2003 Pak ya, Pak Kabat. Nah, ini Pak, apakah ada identifikasi ataupun kelebihan dan misalnya kekurangan atau pertimbangan dalam penentuan tindakan di proses musrembang tahun ini Pak? Ya, untuk tahun ini memang kita melihat
tadi sudah disampaikan, mungkin yang menjadi kekhawatiran kita adalah ada dua target yang menjadi poin penting untuk tahun depan. Pertama, untuk pelaksanaan agenda politik. Ini karena kalau kita lihat sendiri bahwa debat presiden kemarin sudah dilaksanakan di KPU, dan tentunya ini sudah menjadi perhatian di seluruh pemerintah kabupaten kota, utamanya mungkin khususnya juga di Makassar, bahwa tahun depan kita akan melaksanakan dua agenda politik. Pertama di 14 Februari, yang kedua di bulan November nantinya. Pak. Iya. Dan ini membutuhkan anggaran juga dan perhatian oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi, di mana kita menyiapkan anggaran yang cukup signifikan, cukup besar, dan kita harapkan dengan anggaran yang kita sudah siapkan, pelaksanaan dua agenda politik ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dan kita harapkan ya Makassar juga, karena tingkat pemilihnya cukup tinggi, ini bisa memberikan kontribusi yang bagus juga nantinya. Kita harapkan dengan anggaran kita siapkan, masyarakat tidak lagi empati dengan pemilihan. Ini masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Karena target nasional untuk tahun 2024, angka kemiskinan ekstrim itu harus di angka 0%. Sehingga tahun depan kita menyiapkan anggaran yang cukup besar juga untuk melakukan intervensi bagaimana caranya supaya kemiskinan ekstrim ini kita bisa turunkan angkanya di angka 0%. Iya, angka tingkat kemiskinan ekstrim namanya. Ya, jadi kita ada data yang cukup signifikan juga. Memang untuk kemiskinan ekstrim Makassar itu kita didorong oleh tingkat urbanisasi yang cukup signifikan, karena kita ini kota yang kota maju, kota yang cukup memberikan ketertarikan oleh para pendatang, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Makassar mencari penghidupan atau mencari pekerjaan. Jadi memang ya itulah dinamika atau problematika di kota besar, sehingga memang angka kemiskinan ekstrim di Makassar ini lebih banyak didorong oleh kaum urban. Nah, sehingga memang tetap itu menjadi PR kita. Kita harus menurunkan angka 0% di tahun 2024, dan ini kita sudah siapkan anggaran yang cukup besar juga. Nah, termasuk juga tadi sudah disebutkan ya, salah satunya yang menjadi poin ketiga adalah stunting. Bagaimana stunting, kesehatan, serta mungkin penanganan penyakit-penyakit yang menular, ini kita siapkan prevalensinya di tahun 2024. Ya, kalau kita tahu atau kita lihat mungkin 2023 ini kita sudah melakukan perbaikan terhadap kendaraan Dottor. Nah, sekarang Dottorota yang dulunya mungkin menggunakan kendaraan berbasis bensin, itu kita sudah ganti menggunakan basis elektrik. Dan listrik gitu Pak ya. Ya, dan tahun depan ya, yang ini juga menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya meningkatkan penggunaan energi fosil itu semakin rendah, karena memang kita tahu sendiri semakin lama energi fosil atau mungkin energi minyak itu semakin mahal dan semakin terbatas, sehingga tugas dari pemerintah kota adalah mengedukasi masyarakat bagaimana caranya kita merubah perilaku kita, menggunakan berbondong-bondong menggunakan transportasi massal. Yang kedua, bagaimana caranya kita menggunakan barang-barang atau mungkin peralatan yang menggunakan energi terbarukan. Nah, ini sementara kita buatkan kajian, dan tahun depan kita harapkan ada peningkatan untuk hal tersebut, begitu. Waduh, luar biasa ini Pak, kabarnya terkait dengan rencana pembangunan untuk tahun 2024 seperti itu. Tapi nanti itu kita akan bahas lagi Pak ya. Dan ini juga terkait dengan kendala Pak, kendala di Musrembang ini dalam perumusannya seperti apa, dan paling utama di sektor apa saja yang perlu dikembangkan untuk Kota Makassar sendiri. Ya, memang kendala yang paling ini dan ini terjadi di mana-mana, di kota-kota di Indonesia. Kendala yang paling besar adalah budget atau mungkin uang. Jadi memang ya namanya kota atau namanya mungkin masyarakat lebih banyak keinginan daripada kemampuan gitu. Jadi ya itu juga terjadi di Makassar. Dan sekarang bagaimana caranya pemerintah kota itu ditantang meningkatkan PAD, sehingga di tahun ke 2024, di tahun ketiga nanti pemerintahan ini berjalan, kita sudah melakukan pencapaian yang cukup signifikan. Meskipun kita menuju 2 triliun, kita berharap nanti di akhir masa pemerintahan Bapak Dani Pomanto, angka 2 triliun itu kita sudah bisa dapat. Nah, sehingga percepatan untuk melakukan
perbaikan pajak dan retribusi itu kita sudah lakukan perubahan peraturan daerahnya. Kemudian banyak restrukturisasi terhadap Perusda untuk perbaikan pendapatannya itu juga kita lakukan. Memang tantangan terbesar dari Musrembang itu adalah budgetnya atau uangnya. Budget, ya. Jadi kita memang memberikan ruang untuk masyarakat memberikan aspirasinya, tetapi tentu karena keterbatasan anggaran tentu kita akan batasi. Kita memberikan alokasi sebanyak 1 miliar per kelurahan dan ini juga sama, tapi mungkin tahun depan begitu angka APBD 2 triliun di tahun 2025 nantinya, itu kita harapkan ada peningkatan lagi untuk yang kita berikan kepada masyarakat. Kelurahan seperti Ke kelurahan, itu. ya. Kelurahan 1 miliar. Berarti nanti akan 2 miliar seperti itu, Pak. Iya, bisa jadi nanti di angka 2 miliar. Begitu ada peningkatan lagi, kita akan lakukan penambahan lagi untuk penambahan, ya, masyarakat. untuk Seperti pembangunan begitu, di ya. masyarakat pastinya. Oke. Dan terkait juga dengan faktor-faktor yang mendorong perencanaan ini, Pak. Kira-kira apa faktor yang mendorong sehingga pembangunan Kota Makassar ini akan terus dimajukan seperti itu, Pak? Ya, tentunya karena kita kota besar, Iya. faktor yang paling mendorong adalah kebijakan nasional atau kebijakan pusat. Kalau pusat juga mendorong Makassar, memberikan banyak bantuan ke kita, dan kita tahu sendiri sekarang yang paling dekat dengan Makassar, yang paling dekat dengan IKN itu adalah Makassar. Makassar, ya. Tentunya ini memberikan peluang baru juga kepada kita, dan kita harapkan ya ini yang terus mendorong masyarakat. Tentunya dengan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat bisa melihat, mencontoh dari daerah lain kira-kira apa yang bagus itu bisa kita lakukan di Makassar juga. Dan ya banyak dengan adanya Musrembang banyak memberikan inspirasi juga terhadap pembangunan kita Jadi di semuanya Makassar. akan tertuang dalam Musrembang itu, ya. Iya. Kira-kira sektor apa saja kemudian yang mendorong pembangunan Kota Makassar kita harus Kita dorong. Dan ya kita tahu sendiri kan tahun ini sudah kita galakkan yang namanya Kota Makan Enak. Kota makan enak. Ya, Itu dengan yang paling sekarang lagi didengung-dengungkan dan bahkan menjadi kita sudah dikenal sebagai kota kuliner Makan seperti Enak, itu, ya. ya, Pak, ya. Dan branding Kota Makan Enak ini kita sudah kaji kemarin, ini memberikan implikasi peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan juga, dan penerimaan PAD yang cukup signifikan juga dari sektor kuliner. Iya, dari situ. Dan kita berharap ya ini terus ada inovasi lagi dari SKPD sehingga banyak ruang-ruang yang bisa diisi oleh SKPD bisa memberikan peluang juga kepada masyarakat. Nah, kalau tentunya ada peningkatan terhadap PAD, ada peningkatan terhadap perputaran ekonomi kita, tentunya pasti masyarakat juga semakin sejahtera. Semakin sejahtera. Iya, Itu, begitu. ya. Oke. Baru luar biasa perbincangan kita untuk kesempatan kali ini, ya, Pak Kabat, ya, dan tentunya masih banyak yang ingin kita perbincangkan di sini, dan tapi sebenarnya kita harus break dulu, ya. Dan pemirsa dan pendengar, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talkshow Mak Bicara Makassar Bicara. Terima kasih pemirsa dan pendengar, masih bersama kami di program Talkshow Mak Bicara Makassar Bicara, dan saat ini masih bersama saya Sumarlah Haji, dan tentunya narasumber saya kali ini adalah Kepala Badan Bapeda, ya, maksud kami Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar atau Bapeda, yakni Bapak Helmi Budiman. Dan sekarang kita lanjut kembali, Pak, terkait dengan pencapaian Musrembang, ya, tahun 2023 ini. Kita mau mengetahui nih, Pak, seperti apa yang telah dicapai Kota Makassar dalam pembangunan sepanjang tahun 2023 ini, Pak? Untuk sepanjang tahun 2023 ini, tahun lalu target kita itu di angka 5,6 triliun. Ya. Tapi memang karena kondisi pandemi COVID yang mungkin tidak terlalu memberikan dampak yang cukup luar biasa kepada penerimaan PAD, akhirnya kita harus mengkoreksi angka itu di angka 4,9 triliun. Tetapi kalau melihat angka 4,9 triliun itu cukup mengembirakan karena pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata pertumbuhan Sulawesi Selatan, di atas angka 5%, dan PAD kita untuk sampai dengan hari ini kita sudah surplus 150 miliar. 150 miliar. Dari tahun lalu 1,4 triliun, nah sekarang sudah di angka sudah surplus di angka 1,4 lebih, dan kita harapkan untuk PAD sendiri itu di angka 1,5 triliun sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Dan memang
begitu PAD ini kita bisa capai, tentunya pembangunan kita bisa lakukan juga, karena ya sebagaimana pemerintah, uangnya harus ada dulu baru kita membangun. Tidak bisa pembangun dulu baru ada uang. Itu skema yang berbeda. Dulu disiapkan baru bisa membangun seperti Iya. itu, Pak ya. Jadi begitu perhitungannya, dan memang tahun ini kita sudah banyak melakukan pembangunan. Nah, salah satunya kalau kita bisa lihat banyak jalanan yang sudah dibangun. Iya. Kemudian target kita untuk penyelesaian IPAL Losari juga sudah kita siapkan, itu di daerah Pantai Losari sana. Losari, Untuk ya. pengolahan IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Air limbah. Ini akan mengelola kurang lebih 10.000 air limbah, dan kita berharap dengan adanya pengelolaan air limbah yang kita dapat bantuan dari Kementerian PUPR, ini kita harapkan nantinya akan ada perubahan perilaku pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Ya, dan kalau pola hidup sehat berlaku atau mungkin sanitasinya kita perbaiki, tentunya masyarakat juga bisa semakin sejahtera. Sejahtera, dan itu memang target dari pemerintah Kota Makassar untuk zero Iya. kemiskinan ekstrim di Kota Kemiskinan Makassar. ekstrem untuk 2024. Dan kita tahu ya, untuk saat ini kita sudah banyak melakukan event. Tahun ini saja untuk Makassar sendiri kita punya 10 event besar. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Ya. nantinya ya. Dan tahun ini sudah banyak orang-orang luar yang berkunjung di Makassar. Ini membawa potensi pendapatan juga ke kita. Dan itu tadi ya, sudah ada slogan Kota Makan Enak yang diumumkan di tahun ini juga. Iya. Dan ini memberikan implikasi tambahan pendapatan kepada Kota Makassar itu sendiri. Dan kita lihat ya, banyak pertumbuhan yang terjadi di tahun 2023 ini cukup spektakuler. Meskipun kita akan menghadapi mungkin yang namanya pemilu, Ya. tetapi Makassar ini tidak berhenti membangun. Oke. Banyak investor yang datang, kemudian properti bertumbuh di mana-mana, dan banyak lapangan pekerjaan yang kita buka sepanjang tahun 2023 ini. Dan kita harapkan ya kondisi ini tetap kondusif, tetap berjalan sebagaimana yang saat ini, dan keamanan ini bisa terjaga. Dan kalau kita tahu ya, kalau ini bisa terus kita lakukan, tentunya pasti Makassar bisa semakin berkembang, semakin maju. Dan tahun ini juga dengan adanya Makassar Newport yang baru, kemudian jalan tol yang baru, ini juga memberikan peluang untuk pengembangan bisnis. Iya. Ini kalau misalnya ada Makassar Newport, tentunya pasti industri atau mungkin jasa pengiriman dan mungkin kawasan industri yang ada di Makassar ini akan bisa semakin berkembang. Oke. Ya, kita berharap ada terus katalis positif dalam pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi di Iya. Kota Makassar sendiri, Pak. Nah, dari 150 miliar surplus ini, Pak, PAD, kira-kira dari SKPD apa aja yang paling menonjol di sini? Tentunya itu kuliner pasti. Kuliner. Dan ya, data yang kita dapatkan, lonjakan pertumbuhan untuk industri kuliner atau mungkin ekonomi kreatif itu di angka 20% 20%. untuk pertumbuhan lapangan pekerjaannya. Apalagi ya, kita tahu sekarang semakin banyak restoran yang buka, semakin banyak titik-titik kumpul anak muda yang baru, semakin banyak boleh dibilang warung kopi, karena orang Makassar suka gitu ya. suka ngumpul atau mungkin ya kafe di mana-mana. Dan ini memberikan tanda-tanda atau sinyal Makassar ini kota yang aman, nyaman, orang senang datang ke Makassar, dan orang suka dengan tagline yang baru kita, Kota Makan Enak. Begitu ya. Itu yang paling ini, Pak ya, yang paling kita dengung-dengungkan seperti itu, dan berharap Kota Makassar ini betul-betul menjadi kota di mana wisatawan ataupun orang yang berkunjung ke Makassar itu bisa menikmati kulinernya seperti itu, Pak ya. Oke, kalau dari segi kesenjangan, Pak, adakah kesenjangan yang mungkin tersisa dari pembangunan Kota Makassar tahun 2023 ini, Pak? Ya, ada, Pak? Tentunya pasti gap atau mungkin Gini rasio antara kaum menengah dengan kaum kelas bawah, tentunya itu ada pasti. Dan makanya untuk di Kota Makassar sendiri kita punya kemiskinan ekstrim yang boleh dibilang tidak terlalu besar, tapi juga tidak bisa juga dibilang kecil. Makanya saya bilang tadi, karena kota ini kota besar, banyak menarik minat para kaum urban datang ke Makassar. Pastinya kesenjangan atau mungkin orang-orang yang berharap dengan penghidupan di Makassar itu pasti banyak. Dan memang
Salah satu yang menjadi kajian sekarang ini kita lakukan adalah mobilitas penduduk. Kita berharap dengan kita bisa menahan, tentunya kita tidak bisa melarang orang datang ke Makassar, karena semakin banyak orang datang ke Makassar, pastinya kota ini juga pasti semakin pesat, semakin berkembang. Jadi memang ini seperti dua mata pisau yang harus kita jaga. Jadi kebijakan kita adalah bagaimana caranya kita mengembangkan Makassar. Kita membuka lapangan pekerjaan yang cukup signifikan, kemudian kita juga memberikan bantuan yang cukup signifikan, tetapi banyak intervensi yang kita lakukan itu langsung kepada orang-orang di kota Makassar. Makanya ya tidak bisa kita bilang besar untuk gap ini, tetapi tidak bisa juga kita bilang kecil, karena gini rasio tahun 2022 kemarin itu kita berhasil menurunkan. Jadi kalau gini rasio kita turunkan, tetapi pertumbuhan ekonomi kita semakin tingkatkan, seperti begitu, Bapak. Ya. Kalau untuk kemajuan pembangunan Kota Makassar sendiri ini diukur seperti apa ini? Apakah banyak indikator yang mungkin akan dikembangkan untuk target tujuan pembangunan Kota Makassar ke depan? Ya, tentunya untuk mengukur keberhasilan dari pemerintahan itu banyak indikator. Nah, salah satunya pasti adalah PDRB, kemudian peningkatan PAD, pertumbuhan ekonomi, Gini rasio berhasil kita turunkan atau tidak, kemudian angka kemiskinan itu bisa berhasil kita turunkan, dan khusus untuk tahun depan ya adalah angka kemiskinan ekstrim harus kita turunkan di angka mendekati 0%. Itu yang paling utama gitu. Itu yang paling utama, dan paling berat adalah bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ini karena kita kota besar sangat-sangat penuh dengan tantangan, sangat-sangat challenging ya. Jadi kemudian kita juga harus mengukur yang namanya tingkat kesejahteraan, kemudian tingkat mobilitas penduduk, sejauh mana orang bergeser atau masuk ke dalam kota Makassar. Kemudian kita juga harus mengukur berapa banyak infrastruktur yang sudah kita bangun atau kita sudah siapkan. Dan terakhir, bagaimana tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan untuk tingkat kepuasan sendiri itu setiap tahun kita sudah melakukan survei kepada masyarakat untuk menghitung bagaimana tingkat kepuasan terhadap pemerintahan. Memang kita tahu sendiri Makassar ini meskipun wilayah kita ada satu atau kota Makassar ini ada satu, tetapi yang menjalankan pemerintahan itu ada 3. Ada pemerintah kota Makassar, ada pemerintah provinsi, dan ada juga pemerintah pusat. Itu tergantung kepada kewenangannya. Jadi memang memberikan edukasi, kemudian melakukan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, itu yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pemerintahan, seperti begitu. Oke, jadi ini untuk upaya pemerintah Makassar ya lebih pada beberapa sektor tadi seperti itu ya, Pak, ya. Nah, kalau untuk tahun 2023 kemarin Pak, kita ada menuju ini ada 4 ya indikator ya, ini produktivitas, kemudian kesejahteraan, kemudian transformasi digital menuju metaverse, serta masalah kesehatan khususnya pada anak. Nah, kalau untuk tahun 2024 nanti, apakah ada yang sudah dicanangkan atau ada tema yang ingin dicapai nanti di tahun 2024 nantinya, Pak? Ya, untuk tahun 2024 ini tahun yang cukup berat pastinya, karena agenda politik yang tadi kami sebut. Makanya tahun 2024 itu ada 3 kata kunci yang kita ambil. Pertama itu kita melakukan percepatan, kemudian kita berharap Makassar itu menjadi kota yang resilient atau kota tangguh, dan yang terakhir dengan inklusivitas. Jadi tema untuk tahun depan percepatan Makassar menuju resilient city dengan inklusif untuk semua. Jadi bagaimana caranya Makassar kita melakukan percepatan dalam pembangunan, karena 2024 itu padat dengan agenda politik, tetapi kita berharap dengan agenda politik yang ada, kita berharap terus kita melakukan pembangunan. Bagaimana dengan Makassar menyiapkan resiliensinya atau kota tangguh. Jadi jangan sampai nanti masyarakat tidak siap dengan berbagai macam tantangan dan bencana. Ini ada 2, jadi bencana itu ada alam dan non alam. Nah, kalau kita tahu sendiri bencana alam itu ada banjir, ada krisis air, dan untuk bencana non alam ya kita tahu ada krisis listrik atau krisis energi yang terjadi saat ini, atau krisis minyak. Dan itu harus kita siapkan kegiatannya atau siapkan intervensi kebijakannya, seperti begitu. Dan terakhir ya, dengan inklusivitas untuk semua, kita berharap Makassar ini menjadi kota yang terbuka untuk semua kalangan, ras, dan
tanpa memandang sara atau tanpa memandang golongan tertentu, Golongan seperti begitu. Jadi semuanya bisa masuk di Kota semua bisa Makassar. datang ke Makassar. Jadi memang Makassar, karena kita melihat peluang bahwa Makassar ini sangat dekat dengan IKN, tentunya kita harus membuka Makassar ini tidak lagi untuk golongan tertentu, tidak lagi mengidentikan Makassar ini dengan suku tertentu, tetapi Makassar untuk semua. Begitu. Oke, jadi untuk Makassar ini terbuka ya untuk semuanya, Ya. baik itu investor ataupun orang yang berkunjung ke Makassar itu, ataupun yang namanya Ingin mencari mencari nafkah atau nafkah, mencari ya. kehidupan di Kota Makassar, silahkan datang ke sini ya untuk Iya. bisa berkolaborasi Berkolaborasi, ya. dengan pemerintah seperti itu ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa dan pendengar, ini kita masih akan berbincang-bincang dengan Kepala Badan Bapeda Kota Makassar ya, dengan Bapak Helmi Budiman, dan tentu saja kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talk Show Mak Bicara Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa dan pendengar, masih setia bersama kami di program Talk Show spesial kita kali ini, Mak Bicara, Makassar Bicara, dan masih bersama saya Usman Lahaji, dan tentu saja narasumber saya ini ada Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda Kota Makassar. Dan sekarang kita lanjut lagi kembali Pak untuk perbincangan kita terkait dengan pencapaian Kota Makassar dalam pembangunan tahun 2023 seperti itu Pak. Ya. Dan ini kita mau membahas tentang pendekatan ataupun bagaimana agenda pembangunan untuk tahun 2024 nanti ini Pak. Kira-kira apa saja ya? Ya, untuk Akan direncanakan seperti itu Pak. Ya, tahun 2024 kemarin kita sudah menyetujui bersama dengan DPRD Kota Makassar untuk rancangan APBD 2024, di mana memang untuk 2024 saat ini kita mendapatkan porsi anggaran di 5,7 triliun, direncanakan 5,78 triliun, di mana untuk PAD sendiri itu kita targetkan di angka 1,8 triliun lebih, dan total pendapatan kita di angka 5,1 triliun lebih, di mana untuk belanja modal ini kita cukup signifikan juga di angka posisi 30% lebih atau 32%, itu di angka 1,75 triliun. Dan tahun depan, tahun 2024, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi kemarin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan waktu kita melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah APBD, di mana mungkin Makassar satu-satunya kota atau kabupaten yang berhasil menurunkan angka persentase atau porsi belanja pegawainya di angka 24%. Dan ini bahkan kita mengalahkan pemerintah provinsi di angka 27%. Nah, ini semata-mata karena kita berhasil melakukan efisiensi terhadap belanja kita, dan kita juga berhasil menaikkan pendapatan secara signifikan. Memang alhamdulillah dengan beberapa event yang kita lakukan, beberapa pertumbuhan, beberapa perbaikan infrastruktur yang kita lakukan secara signifikan di tahun 2023, ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita, terhadap APBD kita. Dan kita tahu sendiri tahun depan banyak yang bisa kita selesaikan atau kita teruskan. Nah, salah satunya mungkin sekarang kita menyelesaikan, kita sementara on progress untuk menyelesaikan Makassar Government Center, di mana ini merupakan mall pelayanan publik yang pertama mungkin di Makassar. Setelah kemarin kita siapkan di Balai Kota, ini akan kita pindahkan. Jadi kita akan memindahkan seluruh pelayanan dalam satu lingkup kantor. Kantor yang di Balai Kota itu akan kita perbaiki. Ini juga sementara kita kerja, sementara kita perbaiki untuk layanannya. Kemudian kita bangun mall Makassar Government Center. Nah, sementara nanti tahun ini kita juga sementara menyelesaikan yang namanya gedung PKK dan Dikernas, dan tahun depan kita akan sudah launching, kita akan lakukan penataan untuk beberapa gedung yang lain mungkin di pemerintah. Dan tentunya tahun ini kita sementara berproses untuk pelaksanaan tender penataan Karebosi, karena kemarin minggu lalu sertifikat atau HPL itu untuk Karebosi sudah diterbitkan oleh Kementerian ATR. Tahun depan kita akan lanjutkan untuk proses pekerjaannya, dan
Tentunya yang terakhir yang mungkin orang sudah dengar bahwa akan ada sirkuit internasional dan stadion Macha dalam satu lokasi. Ini juga sementara kita tender dan insya Allah tahun depan juga itu kita akan kerjakan di tahun 2024 begitu. Oke, oke. Jadi semua banyak ya pekerjaan yang harus Banyak, diselesaikan banyak. itu tahun 2024 Sangat banyak ya. begitu ya. Dengan potensi kita 5,78 triliun lebih dan total belanja modal kita di angka 1,7 triliun, tentunya banyak yang bisa kita lakukan atau banyak yang bisa kita kerjakan di tahun 2024 nantinya begitu. Oke, kira-kira untuk perbandingannya di tahun 2023 untuk 2024 itu kira-kira apa yang paling menonjol gitu Pak? Untuk yang paling menonjol ya, memang yang paling menonjol tahun 2024 nantinya kita akan membangun yang namanya ducting sharing. Kita akan memperbaiki atau akan menata seluruh kabel yang ada di daerah perkotaan, khususnya mungkin karena jumlah uangnya tidak terlalu signifikan. Kita akan menata Sudirman Loop dulu. Sudirman Loop itu salah satu kawasan Sudirman Loop. Ya, Sudirman Loop. Sudirman Loop itu di salah satu kawasan di perkotaan di tengah kota, di mana meliputi jalan Penghibur, jalan Arif Rate, jalan Haji Bau, jalan Ahmad Yani dan beberapa ruas jalan di Sudirman. Di jantung kota gitu Iya, ya. di jantung kota. Jadi itu akan kita perbaiki. Jadi kita akan menata seluruh kabel yang ada di atas, itu kita akan turunkan masuk ke dalam bawah tanah. Dan begitu ini kita lakukan di tahun 2024 akan ada juga potensi pendapatan yang baru. Karena seluruh kabel yang melintang menggunakan ducting sharing yang ada di pemerintah kota, tentunya pasti mereka harus menyewa nanti. Dan tidak ada lagi kabel melintang. Jadi kabel melintang ini cukup berbahaya juga dan cukup mengurangi estetika kota. Dan kita berharap ya salah satu proyek besar kita di tahun 2024 adalah ducting sharing. Kita berharap ini bisa berjalan dengan lancar. Memang cukup berat karena pastinya ada kabel telekomunikasi di sana, ada juga kabel untuk fiber optik dan ada kabel listrik. Memang yang cukup berat di situ adalah kabel dari PLN dan ini sementara kita minta tanggapan dari PLN kira-kira bagaimana tahun 2024 nantinya supaya bisa kita sama-sama selesaikan masalah ducting sharing ini di 2024 begitu. Oke, jadi ini semuanya sudah dikoordinasikan dengan pihak yang terkait ya seperti itu ya, Pak ya. Dan apakah ada kendala untuk pembangunan misalnya untuk kabel kayak gitu, Pak? Sementara untuk kendala yang paling berat kemarin itu adalah Karebosi. Karena memang HPL atau hak penggunaan lahan untuk Karebosi itu kemarin belum terbit selama 22 tahun. Alhamdulillah di pemerintahan periode kedua ini Pak Dhani, Pak Wali sudah mendapatkan HPL-nya dari kementerian dan insya Allah tanggal 24 kalau tidak salah pada 21 itu akan diserahkan langsung oleh Menteri ATR Bapak Hadi, itu akan datang ke Makassar untuk menyerahkan HPL Karebosi langsung kepada Pak Wali Kota begitu. Itu yang merupakan tantangan terberat kita karena di Karebosi itu sendiri ada dua pekerjaan yang tidak bisa berjalan selama sepanjang tahun 2020 dan 2023 yaitu penataan Karebosi. Itu kita akan perbaiki lapangannya menggunakan lapangan modern, kita akan buatkan jogging track yang baru dan yang kedua kita menata UMKM yang ada di sana. Itu tidak bisa kita lakukan karena kita tidak punya HPL-nya dan insya Allah tahun depan dengan adanya HPL yang kita pegang itu semakin menguatkan bahwa itu merupakan aset pemerintah kota. Begitu ada sertifikat atau mungkin HPL yang terbit, itu kita bisa langsung menganggap bahwa inilah aset pemerintah kota dan bisa kita kerja tahun 2024 gitu. Oke, pokoknya di tahun 2024 itu semuanya ini apa ya pembangunan yang berkelanjutan yang tentu saja ini untuk menambah peningkatan pembangunan di Kota Makassar seperti itu ya Pak. Dan tentu saja kita bangga seperti itu ya Pak untuk bisa membangun kembali Kota Makassar yang lebih menjadi kota dunia seperti itu ya Kota Pak. dunia ya. Target kita memang sesuai dengan RPJMD periode nomor 5 2021. Visi untuk Pak Wali adalah percepatan menuju Makassar kota dunia. Dan itu salah satu target kita bagaimana mewujudkan Makassar kota dunia. 400 tahun lalu Makassar merupakan pusat peradaban, pusat perekonomian dunia. Dan kita berharap dengan pemerintahan Bapak Wali Kota, Bapak Dhani Pomanto, kita berharap target kita itu bisa kita capai. Tentu tidak mudah merubah mindset atau mungkin merubah kota dalam 1 tahun atau 2 tahun. Tetapi setidaknya kita punya visi untuk menuju ke sana. Memang dari
beberapa pembangunan yang kita lakukan, beberapa intervensi kebijakan yang kita lakukan, kita menuju ke sana. Iya. Memang yang kita berharap dukungan dari Kota Makassar, dukungan dari masyarakat itu yang terpenting. Jangan sampai masyarakat nanti banyak melakukan mungkin tidak paham atau mungkin tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, kita berharap Makassar ini mempunyai citra yang semakin bagus, sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu bisa semakin pesat nanti di 2024 nantinya. Oke, terkait juga dengan masalah pembangunan Pak, ini kan yang paling sering menjadi kendala itu Pak adalah untuk masyarakat seperti itu ya, yang Makassar, yang ini bagaimana caranya untuk mendekati mereka Pak untuk bisa melakukan dalam perumusan seperti itu perencanaan pembangunan ini Pak. Tentunya ini yang paling menjadi masyarakat yang biasanya tidak sesuai dengan mungkin pemikirannya seperti itu Pak. Ya, tentunya untuk pemerintahan saat ini public engagement itu menjadi sangat penting. Makanya beberapa program kita, khususnya mungkin yang kita tahu sendiri lorong wisata, public engagement untuk lorong wisata itu sangat tinggi. Karena kenapa? Kita meminta usulan dari masyarakat. Jadi pemerintah menyiapkan payungnya. Nanti masyarakat akan mengisi apa-apa saja yang mereka inginkan. Dan memang ya kita lihat kalau untuk lorong wisata, salah satu program yang menggunakan public engagement yang cukup tinggi di masyarakat, mereka menentukan nama lorongnya, mereka menentukan siapa yang nanti menduduki posisi dewan lorongnya, kemudian mereka juga yang menentukan apa saja bantuan yang mereka bisa minta, kemudian mereka juga menentukan apa mungkin UMKM yang bisa mereka bangun atau mereka bisa jual di sana. Jadi memang public engagement itu menjadi sangat penting. Makanya di Makassar, tadi kita bahas juga Musrembang, public engagement itu menjadi poin penting dalam menjalankan pemerintahan. Kita tidak pernah menutup ruang untuk diskusi, kita tidak pernah menutup ruang untuk memberikan saran dan masukan. Dan kita tahu sendiri, seorang wali kota Makassar membuka pintunya 24 jam kepada masyarakat. Dan Pak Wali bukan seseorang sosok yang susah ditemui, di mana-mana beliau diundang menjadi pembicara atau mungkin diundang untuk menghadiri acara, beliau menyempatkan selalu waktunya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan apa-apa saja yang menjadi aspirasi dan inspirasi dari masyarakat. Gitu. Dan itulah semua akan ditampung ya seperti itu ya, untuk bisa menjadi solusi untuk pembangunan Makassar ke depannya seperti itu. Ya. Oke, baik, sebelum kita closing di pembicara kita kali ini ya Pak, mungkin ada penyampaian atau himbauan kepada masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan Kota Makassar tahun pencapaian tahun 2003 maupun di perencanaan untuk tahun 2024. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk 2023 ini kita sudah berada di ujung Desember 2023. Kita berharap dengan kondisi saat ini 2024 akan ada beberapa agenda politik, dan kita berharap masyarakat bisa menyalurkan suaranya ke TPS, menentukan pilihannya, karena suara satu orang pun bisa mempengaruhi terhadap pembangunan kita di masa depan, dan itu akan juga berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Makassar. Dan yang kedua, tentunya kita berharap kondusivitas serta partisipasi masyarakat, dukungan terhadap masyarakat terhadap pemerintah kota itu kita sangat harapkan. Kita berharap dengan apa-apa saja yang kita sudah rencanakan di tahun 2024 ini, kita mendapatkan dukungan dari masyarakat Kota Makassar, sehingga masyarakat Makassar ini bisa menjadi kota dunia yang baik untuk semua. Mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah hadir di program talk show Makassar Bicara atau Mak Bicara ini Pak. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diperbincangkan bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, bisa bermanfaat untuk kita semua Pak ya. Dan pemirsa dan pendengar, demikianlah tadi perbincangan dengan Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, yang mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan nanti untuk pembangunan pencapaian tahun 2023 ataupun nanti di perencanaan untuk tahun 2024. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya Usman Haji dan seluruh tim kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Bapeda Kota Makassar.